Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvianka Saputri, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di STIP NU Al-Masuni Dangan, Lombok Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di bawah bimbingan Bapak Sunandara Azmaul Hadi. Judul penelitian saya adalah peran orang tua dan guru dalam mencegah degradasi moral siswa di era digitalisasi. Saya memilih judul ini karena melihat fenomena yang terjadi sekarang ini. Perkembangan teknologi, terutama penggunaan internet dan gadget, semakin merata sampai ke pelosok desa, termasuk di SMPN tahap 3 Pringgasela. Teknologi sebenarnya bisa membawa manfaat yang besar, misalnya memudahkan akses informasi, memperluas wawasan, dan membantu proses belajar mengajar. Akan tetapi di sisi lain, tanpa pengawasan yang tepat, teknologi menjadi pintu masuk pengaruh negatif. Banyak siswa lebih memilih menghabiskan waktu dengan HP, bermain game online, dan aktif di medsos. Akibatnya terjadi degradasi moral yang menunjukkan perilaku yang kurang baik, misalnya berkata kasar kepada guru, melawan nasihat orang tua, malas belajar, dan sering membolos. Kondisi ini diperparah karena ada kecenderungan orang tua sibuk bekerja, sehingga pengawasan anak di rumah kurang maksimal. Sementara di sekolah, guru juga belum sepenuhnya mampu mendampingi siswa secara utuh karena beban mengajar dan tanggung jawab administrasi yang cukup berat. Menurut saya, dua lingkungan utama yakni rumah dan sekolah memiliki peran yang cukup penting dalam pembentukan karakter. Orang tua sebagai pendidik pertama yang seharusnya mengenalkan nilai dan moral sejak dini, sedangkan guru sebagai pendidik profesional yang membantu membina dan mengarahkan perkembangan moral siswa di sekolah. Karena itu, penelitian ini saya lakukan supaya mendeskripsikan secara lebih detail lagi bagaimana peran orang tua dan guru ini dan bagaimana sinergi yang bisa dibangun di antara keduanya, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital yang tidak bisa kita hindari ini. Nah, dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini. Yang pertama, apa sih degradasi moral itu? Yang kedua, bagaimana bentuk peran dan orang tua dan guru dalam mencegah degradasi moral siswa? Lalu yang terakhir, bagaimana sinergi antara orang tua dan guru dalam upaya pencegahan degradasi moral siswa? Penelitian ini bertujuan mengetahui degradasi moral itu sendiri, lalu yang kedua untuk mendeskripsikan bentuk peran orang tua dan guru dalam mencegah degradasi moral, lalu yang terakhir untuk mengetahui bagaimana sinergi antara orang tua dan guru dalam membina moral siswa. Adapun manfaat penelitian ini, saya harapkan yang pertama, yang secara teoritisnya tentunya dapat menambah kajian literatur tentang pendidikan moral dan pembentukan karakter anak dalam perspektif pendidikan Islam. Lalu yang kedua, yang secara praktisnya, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak sekolah, guru, dan juga orang tua supaya lebih memahami peran mereka dan memperkuat kerjasama dalam membina karakter siswa. Kita lanjut ke kajian teori. Yang pertama, degradasi moral. Degradasi moral secara sederhananya dapat kita artikan sebagai penurunan kualitas moral atau merosotnya nilai-nilai yang sebelumnya sudah ditambahkan pada anak. Menurut Daryanto, degradasi moral ini mencakup penurunan sikap sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kata moral ini sendiri berasal dari bahasa Latin yakni mores, yang berarti kesusilaan atau kebiasaan. Dalam konteks siswa, degradasi moral ini tampak pada perilaku bolos sekolah, berbicara kasar kepada guru, tidak disiplin, malas belajar, dan suka berbohong, bahkan ada yang sampai merusak fasilitas sekolah. Faktor utama penyebab degradasi moral di era digital ini antara lain penggunaan smartphone tanpa kontrol, pengaruh media sosial, tayangan hiburan yang tidak mendidik, dan pergaulan yang tidak sehat. Kita lanjut ke peran orang tua dan guru dalam pembentukan moral anak. Dalam pembentukan moral anak, peran orang tua dan guru ini tentunya sangat penting karena keduanya menjadi pihak yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari anak, baik di rumah maupun di sekolah. Pendidikan moral tidak hanya dilakukan di sekolah saja, melainkan harus dimulai sejak anak berada dalam keluarga, yakni melalui pengawasan, pembiasaan, dan teladan yang diberikan oleh orang tua. Yang pertama dari peran orang tua ini, orang tua disebut sebagai pendidik utama
Pendidik pertama dan utama, pendidikan moral dalam keluarga berlangsung sejak anak lahir. Anak pertama kali belajar memahami apa yang baik dan apa yang tidak baik ini melalui contoh sikap dan kebiasaan orang tua di rumah. Ada 3 aspek utama peran orang tua dalam pembentukan moral anak di rumah. Yang pertama, membangun pandangan anak, yakni orang tua berperan mengenalkan nilai-nilai dasar tentang kebaikan dan keburukan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh, sehingga anak akan memiliki pemahaman tentang aturan. Misalnya, orang tua menjelaskan mengapa harus bersikap jujur, tidak mengambil barang orang lain, menghormati orang yang lebih tua, dan menjaga sopan santun. Lalu yang kedua, menumbuhkan perasaan moral anak. Perasaan moral adalah kesadaran dalam hati anak bahwa berbuat baik itu penting dan melanggar norma itu tidak benar. Orang tua menanamkan rasa empati dan malu jika melakukan kesalahan dan juga peduli terhadap orang lain. Contohnya, jika anak menyakiti temannya, orang tua mengajarkan untuk meminta maaf dengan tulus dan merasa tidak nyaman jika mengulangi perbuatan yang sama. Lalu yang ketiga, membentuk perilaku moral anak. Orang tua membantu anak membiasakan perilaku anak yang sesuai dengan nilai agama dan norma masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pembiasaan setiap hari, penerapan aturan, dan keteladanan nyata. Misalnya, membiasakan anak sholat tepat waktu, berkata sopan, dan membantu pekerjaan rumah dan juga disiplin mengerjakan pekerjaan rumah. Dari ketiga aspek ini, orang tua menjadi contoh hidup yang dilihat langsung oleh anak. Jika orang tua sendiri konsisten, anak akan lebih mudah meniru dan menjadikan sikap itu bagian dari dirinya. Lalu kita lanjut ke peran guru. Selain keluarga, sekolah adalah tempat kedua bagi anak untuk belajar. Guru menjadi sosok penting yang tidak hanya mengajarkan akademik tetapi juga membentuk sikap dan karakter anak di lingkungan sekolah. Menurut Kolbach, Daum Hamid, dan Darmadi, dalam bukunya tahun 2007 halaman 48, perkembangan moral anak berlangsung dalam 3 tingkat utama yang ada. Yang pertama, pre-conventional level, yang pada tahap ini anak mematuhi aturan karena takut pada hukuman atau ingin mendapat imbalan. Contohnya, anak taat karena takut dimarahi guru. Lalu yang kedua, konvensional level, yang dimana anak mulai patuh karena ingin diterima dan dihargai oleh lingkungan sosialnya. Contohnya, anak mematuhi tata tertib sekolah karena dianggap anak yang baik. Lalu yang ketiga, post konvensional level, yakni anak memiliki prinsip moral sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran universal. Contohnya, anak bersikap jujur bukan karena takut hukuman, tetapi karena sadar bahwa kejujuran itu penting. Nah, dalam konteks peran guru ini, ada beberapa tanggung jawab utama. Yang pertama, guru sebagai teladan, yakni menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan adil dalam kesehariannya. Lalu yang kedua, guru sebagai pembimbing, yakni membantu anak memahami aturan, memberi arahan saat anak melakukan kesalahan. Lalu yang ketiga, guru sebagai pengarah, yakni menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan moral melalui kegiatan-kegiatan positif. Guru juga diharapkan melakukan pembiasaan positif seperti upacara, piket kebersihan, kerja kelompok, dan pemberian penghargaan atau konsekuensi sesuai dengan peraturan sekolah. Bisa kita simpulkan bahwa peran orang tua dan guru ini saling melengkapi, yang dimana orang tua memulai pembentukan moral sejak anak kecil, sedangkan guru membantu untuk memperkuat dan mengarahkan nilai-nilai tersebut dalam konteks pergaulan di sekolah. Bila kedua pihak ini konsisten, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki akhlak baik meskipun hidup di era digital yang penuh dengan tantangan. Yang ketiga, yakni sinergi antara orang tua dan guru dalam mencegah degradasi moral. Pendidikan moral pada dasarnya bukan hanya tugas sekolah atau keluarga saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, siswa menghabiskan waktu di dua lingkungan utama, yaitu rumah dan sekolah. Karena itu, sinergi antara orang tua dan guru menjadi kunci penting supaya pembinaan karakter anak ini berjalan dengan efektif, berkesinambungan, dan konsisten. Lalu ada 4 metode pendekatan pendidikan moral yang menjadi cara untuk sinergi antara rumah dan sekolah. Yang pertama ada metode keteladan. Metode keteladan ini adalah cara pendidikan moral yang paling dasar, yaitu dengan memberikan contoh nyata perilaku baik. Di rumah, orang tua menjadi teladan utama. Contohnya, orang tua menunjukkan sikap religius, rajin beribadah, berkata jujur, dan penuh kasih sayang, sehingga anak akan meniru apa yang mereka lihat setiap hari dari orang tuanya. Lalu di sekolah, guru juga berperan sebagai model perilaku, yakni guru menunjukkan sikap disiplin, tepat waktu, bersikap adil kepada semua siswa, dan menjaga tutur katanya.
Jika teladan orang tua dan guru ini sama-sama baik dan konsisten, maka anak akan lebih mudah memahami dan meniru perilaku positif tersebut. Sebaliknya, jika di rumah dan sekolah contoh yang diberikan bertolak belakang, maka anak akan menjadi bingung dan sulit menentukan mana yang benar. Lalu yang kedua, metode nasihat, yang artinya memberikan bimbingan, pengarahan, atau penjelasan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nasihat diberikan dengan cara yang lembut dan penuh pengertian supaya anak merasa dihargai dan mau menerima. Di rumah, orang tua menasihati anak ketika ada perilaku yang tidak sesuai. Misalnya, saat anak mulai malas belajar atau berkata kasar. Nasihat diberikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak membentak. Lalu di sekolah, guru memberikan nasihat ketika anak melakukan pelanggaran atau sikap disiplin. Lalu guru menjelaskan dampak buruk itu yang bisa terjadi pada diri sendiri dan orang lain. Sinergi dalam metode nasihat artinya orang tua dan guru sepakat menyampaikan pesan yang sama. Yang ketiga, metode pembiasaan, yakni cara mendidik moral dengan mendidik anak dengan melakukan tindakan baik secara berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan yang melekat. Di rumah, orang tua membiasakan anak untuk sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, membersihkan rumah dan berpamitan ketika pergi. Lalu di sekolah, guru membiasakan siswa disiplin dengan datang tepat waktu, tertib saat pelajaran, menghormati teman dan guru, serta menjaga lingkungan sekolahnya. Jika orang tua dan guru sama-sama melatih pembiasaan positif ini, anak akan lebih mudah mempraktikannya di mana saja. Lalu yang keempat, ada metode hukuman dan penghargaan. Metode ini diberikan untuk mendidik anak supaya belajar memahami konsekuensi dari perilakunya. Hukuman tidak diberikan secara kasar, tetapi dengan cara mendidik supaya anak menyesali kesalahan dan tidak mengulanginya. Di rumah, orang tua memberikan konsekuensi, misalnya membatasi waktu main HP jika anak melanggar aturan. Sebaliknya, jika anak berperilaku baik, orang tua memberikan pujian atau hadiah kecil. Lalu di sekolah, guru memberikan hukuman sesuai dengan tata tertib sekolah, misalnya teguran lisan atau pengurangan poin-poin kedisiplinan, serta memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Sinergi dalam metode ini artinya orang tua dan guru memiliki kesepahaman tentang aturan, hukuman, dan penghargaan. Dari keempat metode tadi, bisa kita simpulkan bahwa sinergi orang tua dan guru adalah kunci keberhasilan pencegahan degradasi moral. Ketika orang tua dan guru saling mendukung, saling berkomunikasi, dan memiliki kesamaan nilai dalam mendidik anak, maka proses pembentukan moral bisa berjalan dengan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan kerangka teori yang memuat 3 variabel utama, yakni variabel X1 sebagai peran orang tua, variabel X2 sebagai peran guru, lalu variabel Y sebagai degradasi moral siswa. Hipotesisnya adalah ada pengaruh signifikan dari peran orang tua dan guru terhadap degradasi moral siswa di era digital ini. Padahal metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yang dimana lokasi penelitian ini diadakan di SMPN Setap 3 Pringasela, dan waktu penelitian ini direncanakan mulai dari bulan September 2025 sampai dengan bulan Maret 2026. Subjek penelitian ini terdiri dari orang tua, guru, dan siswa. Lalu objek penelitian ini mencakup peran orang tua, peran guru, dan pengaruh era digital terhadap moral siswa. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi. Untuk keabsahan datanya, saya menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Data akan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Demikian presentasi proposal saya, harapannya